Hello students, good morning. We meet again with our lesson, English lesson with me, Mrs. Trupi. Kita ketemu lagi ya dalam pelajaran kita hari ini bahasa Inggris dengan saya, Mrs. Trupi. Well, students, what will we learn today? Today, we will learn about personal invitation card atau dalam bahasa Indonesia, kartu undangan pribadi atau kita sering menyebutnya sebagai invitation card. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? For today, we will discuss about definition, pengertian dari invitation card, kemudian social functionnya dari invitation card, dan generic structure-nya, bagian-bagian teks dari invitation card, kemudian language features atau unsur-unsur kebahasaan dari invitation card, dan terakhir adalah example atau contohnya. So, what is personal invitation card? Personal invitation card is a card that is given to someone for attending a private event. Jadi yang dimaksud dengan sebuah undangan pribadi adalah sebuah kartu yang diberikan kepada seseorang untuk menghadiri sebuah acara yang bersifat private atau pribadi. Pribadi ini lebih mengacu kepada family, friends, jadi mengacu kepada keluarga atau kepada teman. Nah, contohnya apa saja? Birthday party. Nah, contohnya adalah ulang tahun, pesta ulang tahun, dan graduation party atau pesta kelulusan, dan juga wedding party atau acara atau pesta pernikahan. So, what is social function of invitation card? Fungsi sosialnya apa sih dari invitation card atau kartu undangan? The social function of invitation card is to invite someone to join or attend or come in an event. Untuk mengundang seseorang untuk bergabung atau menghadiri atau datang pada sebuah event, atau dalam bahasa Indonesia lebih kita sering mengenalnya adalah acara. Kemudian, apa aja sih generic structures-nya, Mem? Apa aja sih, Bu, susunan-susunan teksnya, bagian-bagian teksnya apa saja yang harus kita cantumkan um, dalam sebuah invitation card? Yang pertama yaitu recipient. Recipient atau receive itu someone who receive the invitation. Jadi orang yang menerima undangan. Undangannya ditujukan kepada siapa? Nah, itu disebut dengan receiver. Kemudian ada juga expression to invite. Expression to invite ini adalah ekspresi yang digunakan untuk mengundang seseorang. Kemudian yang nomor 3 adalah body. Body ini adalah tubuhnya, badannya dari invitation card. Badannya ini ada apa aja yang harus dicantumkan? Yang pertama adalah occasion, event, atau acaranya apa? Kemudian date and date, hari dan tanggalnya kapan? Ini lebih maju kepada when the event will be had, kapan acara itu diadakan. Kemudian ada juga time, waktu. Kemudian terakhir adalah place, tempatnya, where the event will be held. Jadi di mana di mana acara itu akan diadakan. Jadi tempatnya di mana. Kemudian yang keempat adalah closing statement. Closing statement ini digunakan untuk meyakinkan kepada si receiver, kepada penerima tadi bahwa kita benar-benar menunggu kedatangannya. Yang terakhir yaitu adalah sender, someone who held the event. Jadi sender ini adalah pengirimnya. Seseorang yang punya acara itu, yang mengadakan acara itu, pengirim dari undangan tersebut. Itu disebut dengan sender. Well, next. Language features atau unsur-unsur kebahasanya apa? Yang pertama adalah using expression that is used to invite. Ini yang saya sebutkan tadi. Harus ada. Jadi yang namanya undangan harus ada dulu using expressionnya sebelum masuk ke dalam bodinya. Contoh-contohnya bisa please come and join us on bla bla bla, please come to bla bla bla, you are invited to bla bla bla.
come and join us to celebrate bla bla bla. Nah, dalam yang titik-titik itu silakan disebutkan acaranya apa. Inilah juga yang disebut dengan occasion-nya. Kemudian using preposition bisa at, bisa in, bisa on. Nah, preposition ini dibagi menjadi dua, preposition of time, waktu, dan juga preposition of place, tempat. Untuk waktu ada at dan juga ada on. At lebih mengacu pada jamnya, jam berapa. For example, the party will be held at 7 p.m. Nah, kemudian untuk on-nya lebih ke hari atau bulannya. The party will be held on January 4, 2023. For example like that. Kemudian preposition of place ada at, ada in. Well students, this is the example of personal invitation card. Di sini contohnya untuk birthday party ya, undangan untuk ulang tahun. Jadi dari teks ini, dari contoh ini, Dear Rina itu sebagai receiver. Nah, kemudian ada juga expression for inviting someone. Ekspresi yang digunakan untuk mengundang seseorang dalam teks tersebut yaitu adalah you are invited. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian bawahnya itu sudah masuk dalam body atau tubuhnya dari suatu undangan. Nah, dalam body ini terdiri dari beberapa hal yang harus kita cantumkan. Yang pertama occasion. Occasion di sini adalah birthday party. Nancy's birthday party itu ada occasionnya atau acaranya. Kemudian day-nya di situ disebutkan Monday, date-nya disebutkan on May 19, 2022. Kemudian ada juga place-nya, disebutkan tempatnya di mana acara itu akan dilaksanakan atau akan diadakan, yaitu in Grand Surya Hotel and Resto VVIP Room. Nah, setelah itu bawahnya baru kita tambahkan closing statement yang digunakan untuk meyakinkan Rina bahwa Nancy itu menunggu kedatangan Rina. Dalam teks contoh itu adalah I'm waiting for you. Kemudian yang terakhir baru kita cantumkan yang mengundang siapa, pengirimnya siapa, yaitu adalah Nancy selaku orang yang memiliki acara dan juga orang yang mengundang Rina. Okay, that's all my explanation. I hope all of you are clear with my explanation. Thank you.